Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Jemaat GPD Situbondo yang diberkati Tuhan. Selamat kita mendengarkan dan menikmati sarapan yang sesungguhnya bagi jiwa dan kerohanian kita. Pagi hari ini kita bersyukur ya, kita diberi kesempatan untuk merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah. Perayaan yang kita rayakan, adakan di gereja-gereja ya, seharusnya itu bukan sebuah euforia saja, tetapi kita mau mendapatkan hakikat yang sesungguhnya dari Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih kebangkitan, makna kebangkitan atau hakikat sesungguhnya dari kebangkitan Yesus Kristus bagi kehidupan kita? Di sini saya mau mencatat dua hal. Hakikat yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus itu berarti sudah mengalahkan kematian, mengalahkan maut, untuk mengubur tabiat-tabiat yang lama, untuk memunculkan karakter atau tabiat yang baik, yang baru. Ada satu perubahan yang dapat dilihat oleh dunia ini, bahwa melalui kebangkitan Yesus benar-benar kita mau juga dibangkitkan dalam segala hal. Saya mau mengajak membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Bagaimana sih perubahan-perubahan yang terjadi seharusnya dalam kehidupan kita melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang pertama ya, kalau kita yang tadinya binasa ya, oleh kebangkitan Tuhan kita menjadi orang-orang yang tidak binasa. Ditaburkan dalam kehinaan, manusia yang dianggap hina ya, karena kita sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan, tetapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, banyak kelemahan kita sebagai manusia ya, dalam tutur perkataan kita, dalam tindakan seringkali kita menyakiti orang lain, tetapi dibangkitkan dalam kekuatan. Kita memperoleh satu kekuatan yang baru untuk bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi yang tadinya kita hidup dalam tubuh yang jasmani yang ditandai dengan kelemahan, dosa dan sebagainya, oleh kebangkitan Yesus kita dimunculkan sebagai manusia-manusia yang rohani. Ya, ini adalah berarti kita mengalahkan segala tabiat-tabiat lama kita. Apa sih contohnya tabiat-tabiat lama? Ya, di sini saya cuma memberikan dua contoh karena saya hubungkan dengan perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ya, ayat yang ke-18. Saya tadi bilang kebangkitan Yesus mematikan manusia lama. Manusia lama yang bagaimana ya, yang harus kita matikan, yaitu satu, kemalasan. Manusia yang dikatakan malas. Malas di sini adalah tidak menjalankan apa yang sesungguhnya harus kita lakukan. Itu disebut dengan manusia yang malas. Saya akan bacakan dalam Matius 25 ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Tuhan itu sudah berkemurahan memberikan talenta, meskipun itu cuma 1, itu satu anugerah ya. Tetapi apa yang dilakukan hamba itu pergi
dan menggali lubang. Bukan pergi untuk mengembangkan talenta, tetapi pergi dan memasukkan talenta itu dalam lubang tanah, lalu menyembunyikannya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, seharusnya dia kembangkan, tetapi malah dia enak-enak, ya sudahlah, karena saya punya cuma satu, Tuhan saya mempercayakan cuma satu, maka lebih baik saya sembunyikan aja. Nah, itu berarti tidak menjalankan apa yang seharusnya dia harus lakukan. Di saat yang lain mengerjakan kepercayaan tuannya, ya, yang dapat 5, dapat 2, ya, dalam perumpamaan ini, tetapi dia malah tidak mengerjakannya. Kita mau tidak seperti ini, ya. Ini satu contoh yang jelek, ya. Nah, bahkan seringkali kita menunda-nunda pekerjaan kita, baik mungkin di dalam pelayanan ataupun di dalam pekerjaan. Saya pernah dengar seseorang mengatakan, orang Indonesia ini sakti loh. Loh, kok sakti? Iya, ya, sudah dikasih waktu mungkin 2 minggu untuk melakukan satu pekerjaan, tetapi masih ada 14 hari ya. Mungkin 5 hari kemudian masih ada 9 hari ya. Di hari ke-13 saja saya mau kerjakan. Dan memang betul kadang-kadang ya. Ya, sambil ngelembur itu besoknya jadi. Tapi kita seperti bekerja apa? Dikejar-kejar ya, tidak tenang. Ya. Nah, kalau terjadi kesalahan di sana sini, nah, kita tidak sempat mengoreksi. Ya, maka kita mau mempersiapkan diri, ya, dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang dikatakan rajin, ya, tidak malas khususnya dalam kerohanian kita, biar melalui kebangkitan Tuhan Yesus kita juga dibangkitkan, ya, menjadi manusia-manusia yang senantiasa bergerak untuk kemuliaannya, melakukan sesuatu yang menjadi berkat, ya, itu melalui apa? Melalui kerajinan kita dalam mengerjakan. Dan yang kedua, manusia lama di sini adalah jahat, ya. Hamba ini tadi termasuk jahat. Kita baca di ayat 24. Tetap dalam Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Loh, ya, orang ini tuh sudah diberi anugerah, ya, tetapi dia mengatakan Tuhan ini jahat, Tuhan cuma ngasih saya 1 talenta. Berarti orang ini sudah sudah punya persepsi yang salah terhadap tuannya. Dia sudah berani menghakimi tuannya yang dengan kasih sudah memberikan anugerah, tetapi malah dihakimi. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengalami satu keadaan yang di bawah, misalnya, ya, seolah-olah Tuhan tinggalkan, kita menghakimi Tuhan. Tuhan, gimana sih Tuhan ini tidak menolong saya dan sebagainya. Lalu kita juga sering menghakimi orang lain karena kita tidak tahu pikiran mereka. Kita tidak mau membaca hati teman-teman kita, mungkin kita sudah berani menghakimi. Oh, kamu salah, kamu berdosa dan sebagainya. Ya, mari sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ingat, ya, bahwa penghakiman itu hanya Allah yang berhak. Kita sebagai manusia tidak berhak menghakimi orang lain, ya. Lebih lagi kalau teman kita itu adalah dalam satu kesusahan, kejatuhan, sebaiknya mulut kita ini memperkatakan berkat-berkat, bukan justru menghakimi teman kita, ya, kamu salah begini, salah begini, salah begini, makanya Tuhan menghukum. Tidak. Mari kita belajar dari pribadi Yesus. Yesus tidak pernah menghakimi, meskipun murid-muridnya itu sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi Yesus dengan kemurahan, ya, menuntun mereka dalam kondisi apapun. Kita tahu bahwa dalam Roma 8 ayat 28,
segala sesuatu ya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Di dalam Tuhan Yesus jika kita mengaku dosa kita, maka di sanalah ada pengampunan. Ya. Lalu hakikat Paskah yang kedua, kalau tadi sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, lalu yang kedua adalah menumbuhkan hal-hal yang baik. Di dalam Matius 25 ayat 20 dan 21 saya bacakan. Matius 25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, dikatakan ya hamba yang dipercayakan 5 talenta itu mengerjakannya, ya, tidak menyembunyikannya tapi mengerjakannya dan beroleh perkembangan, ya laba, yaitu 5 talenta. Dikatakan bahwa hamba ini ya adalah hamba yang baik dan setia. Baik karena apa? Baik karena dia rajin, dia tidak menunda-nunda pekerjaan yang diberikan. Ya, dalam ayat 16 saya akan bacakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, segera dia melakukan pekerjaan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia tidak bersungut-sungut dalam mengerjakannya, bahkan dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Mari kita lihat kehidupan kita. Apakah dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang kita lakukan, apakah kita masih bersungut-sungut? Segala pekerjaan yang tadinya baik kalau kita lakukan dengan sungut-sungut itu tidak akan memperoleh hasil yang baik. Dan yang kedua dikatakan hamba ini setia. Dinyatakan ya, dia adalah orang yang setia. Setia itu tidak bisa kita lihat 1 bulan ke depan, oh, orang itu setia, enggak. Atau 1 tahun kemudian tidak. Tetapi dikatakan sampai akhir hidupnya, kalau dia berpegang kepada Tuhan Yesus, dia dikatakan orang yang setia. Mari melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita boleh mengalahkan maut, ya, mengalahkan kemalasan kita, kejahatan kita, tapi kita akan tumbuhkan hal-hal, ya, menumbuhkan hal-hal yang baik, menjadi manusia-manusia yang baik dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu renungan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya melalui kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar kita dibangkitkan juga untuk menjadi manusia-manusia yang baru dalam Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.